Taim atau suku Hawazin tersebut. Dan ternyata suku ini tidak main-main mempersiapkan di samping pasukan. Menurut satu riwayat jumlahnya sekitar 4.000. Ada riwayat yang lain menyebut 6.000. Tetapi yang menentukan adalah mereka bawa seluruh perlengkapan mereka. Istri-istri mereka pun dibawa juga. Tujuannya adalah untuk menyemangati pasukannya. Tapi resikonya kalau kalah, itu semuanya jadi tawanan perang. Tapi begitulah yang dilakukan oleh suku Hawazin supaya membangkitkan semangatnya. Anak-anak mereka bawa, istri mereka bawa juga, lalu kemudian ternak-ternak mereka pun bawa. Jadi hitungannya ribuan ternak yang dibawa. Maka kemudian bertemulah pasukan ini, pasukan Nabi Muhammad yang waktu itu digambarkan jumlahnya sekitar 12.000. Nah ini berhadapan dengan lawan sekitar 6.000. Jadi kalau hitung-hitungan jumlah waktu itu posisi umat Islam menang. Inilah yang kemudian menimbulkan suara sebagian prajurit Muslim, kita dalam perang ini tidak akan kalah karena jumlah. Ini pasti menang. Nabi sebetulnya nggak nyaman dengan suara itu. Nah, jumlah 12.000 itu didapat 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi dari Madinah waktu penaklukan Mekah. Ditambah lagi dengan 2.000 orang-orang Arab Mekah yang ikut bergabung karena sudah masuk Islam. Jadi 12.000. Karena bangga dengan jumlah banyak, nah inilah yang kemudian muncul kesombongan ini. Bahwa perang ini pasti bisa dimenangkan. Nah, jadi dalam riwayat ini disebutkan kenapa mereka jadi bawa semua alat anak-anak mereka. Tujuannya adalah wazama an-nazalika yukma bihi nufusu wa tasdaqtu fil kitab inda dzalika syauqatuhum. Jadi mereka menganggap bahwa dengan dibawa seluruh anak, istri dan harta benda itu akan menambah semangat jiwa para prajurit tersebut. Dan kemudian semangat mereka dalam berperang juga akan menjadi kuat. Itu tujuannya mengangkat, membawa semua anak, istri dan harta benda mereka. Dan perang pun terjadi. Pada keberangkatan awal seperti minggu yang lalu kita gambarkan, ternyata orang-orang Hawazin sedih karena lembah Hunain itu lembah, jalan itu di bawah lembah, maka lembah itu diapit oleh bukit. Maka pasukan Hawazin menyiapkan barisan pemanah dan disiapkan batu-batu di atas bukit itu. Begitu pasukan Muslim lewat di lembah itu, mereka mengguguri dengan batu dan menghujani dengan panah. Pasukan yang 12.000 itu kocakannya. Jadi jumlah yang banyak sekali lagi itu tidak menjadi jaminan pasti menang. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca ini. Dalam ayat yang lalu kan Allah menggambarkan wa yauma Hunain is'ajabatkum kasratukum. Di hari Hunain itu kalian hai orang Islam berbangga karena jumlah kalian banyak. Apa yang kemudian terjadi? Falam tughni'ankum dan syai'an. Ternyata jumlah banyak itu gak membawa manfaat apapun, gak menjadi penentu menang dan kalah. Itu dia. Yang terasa oleh orang Islam waktu itu pasukan Muslim, karena mereka diserang secara mendadak. Quran menggambarkan wadaqat alaihimul ardu bima rahabat. Jadi bumi terasa sempit karena tidak ada tempat lari. Padahal bumi itu luas, tapi terasa sempit terjepit oleh musuh. Itu yang terasa oleh pasukan Muslim. Nah, cuman ternyata disinilah Allah kemudian memberikan ketenangan kepada nabinya. Nabi kemudian dapat menjemput kembali pasukan yang tercerai-berai. Waktu itu paman Nabi Al-Abbas sudah masuk Islam. Ternyata Al-Abbas itu suaranya kuat. Kata Nabi, wahai paman, panggil kembali pasukan Muslim itu, bahwa saya adalah
nabi mereka, saya adalah pemimpin mereka. Tenangkan mereka. Dan Nabi dilindungi oleh beberapa sahabat utama, mungkin ada sekitar 80 orang. Ada riwayat yang menyebut sekitar 100. Nabi dapat menyatukan kembali pasukan dan mulai melakukan serangan balik. Nah, dengan serangan balik ini, kemudian umat Islam memperoleh kemenangan. Jadi awalnya dengan serangan kejutan itu umat Islam kalah, tapi kemudian umat Islam memperoleh kemenangan. Tapi lagi-lagi ayat Al-Quran yang kita baca, Allah campur tangan dengan menurunkan malaikat. Jadi ini diketahui setelah selesai perang Hunain itu, sejumlah peserta perang itu kemudian orang-orang kafir, orang-orang masyarakat Hunain itu, kemudian ada yang masuk Islam. Mereka cerita 6 bulan setelah perang selesai, mereka cerita, mana tuh pasukan yang berwarna berpakaian putih-putih itu mana? Kami dulu ketika perang Hunain itu terjadi, yang banyak menewaskan kami itu ya pasukan yang berwarna putih-putih itu. Jadi begitu sampai cerita itu kepada Nabi, kata Nabi, itu malaikat. Nabi menanggapi seperti itu. Jadi memang ada keterlibatan yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendukung memenangkan Rasulnya dalam perang tersebut. Nah, singkatnya perang dimenangkan oleh umat Islam, dan saat itulah Nabi mendapatkan harta rampasan yang luar biasa banyak. Ada riwayat yang menyebut onta saja mereka dapatkan itu ada sekitar 6.000 ekor. Onta saja itu. Belum lagi tawanan perang yang jumlahnya juga ribuan, karena anak dan istri mereka itu semuanya jadi tawanan perang. Belum lagi kambing dan harta emas dan perak. Dan harta rampasan perang itu dikumpulkan di sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan nama Ji'rana. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang pergi haji atau umrah, itu dari jalur Mekah itu ada arah ke Ji'rana. Nah, Ji'rana itu dulu adalah tempat di mana Nabi mengumpulkan harta rampasan perang dari perang Hunain ini dan seluruh tawanan perang itu. Dan termasuk yang menarik adalah yang tertawan itu adalah saudara sepusuan Nabi. Saudara sepusuan Nabi namanya Saibah. Dulu kita pernah ingat Nabi waktu kecil disusukan oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Namanya Halimah dari Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Ternyata dalam perang Hunain ini suku Bani Sa'ad itu ikut bergabung dengan kaum suku Hawazin itu dan jadi tawanan perang. Dan di antara yang ditawan itu adalah saudara sepusuan Nabi yang lebih tua usianya, namanya Saibah. Tapi Nabi memperlakukan saudara sepusuannya itu dengan baik. Nabi bertemu dengan Saibah setelah kira-kira 50 tahun lebih. 50 tahun lebih Nabi ketemu dengan saudara sepusuannya dalam perang itu. Nabi memperlakukan dengan baik. Saibah itu dibebaskan, malah dikasih hadiah 100 ekor unta. Pulanglah Halimah itu dengan bahagia. Dan lalu dia lapor kepada suaminya. Dan setelah itu mereka kemudian bergabung masuk ke dalam Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika kaum Hawazin itu kalah, di antara mereka itu banyak yang kemudian masuk Islam. Oleh Nabi, harta yang rampasan itu dikembalikan. Anak dan istri mereka dikembalikan, tidak dijadikan tawanan perang. Bahkan Nabi meminta kepada pasukan yang dari Mekah, yang seharusnya harta rampasan perang itu dibagi-bagi kepada anggota pasukan. Nabi meminta, bersediakah Anda untuk mengembalikan harta rampasan perang itu kepada pemiliknya, orang-orang Hawazin. Maka orang-orang Madinah itu, pasukan dari Madinah itu bersedia mengembalikan itu semua. Jadi walaupun harta rampasan perang itu banyak, tapi dikembalikan balik kepada pemiliknya. Nah, ini yang diberlakukan oleh Nabi. Apa efeknya setelah Nabi mengembalikan harta rampasan perang itu? Maka bergulir-gulirlah suku-suku Arab itu masuk ke dalam Islam, melihat sikap Nabi yang seperti itu.
Nah ini kemudian kekuatan Islam semakin besar. Itu terjadi pada tahun ke-8 dan memasuki tahun ke-9 Hijrah. Nah Bapak Ibu, itu kira-kira ringkasan sederhana dari perang Hunain yang digambarkan oleh ayat 25 sampai 27 surat At-Taubah. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Setelah perang Hunain itu, ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Ini memasuki tahun ke-9. Ayat yang akan kita baca adalah ayat 28 dari surat At-Taubah. Ayat 28 ini ketetapan Al-Quran. Sejak tahun ini nanti, orang-orang musyrik tidak lagi boleh memasuki kota Mekah, tidak lagi boleh melaksanakan haji dan umrah, apalagi dengan telanjangnya. Nah, jadi ayat yang atur kenapa orang-orang muslim gak boleh masuk kota Mekah itu diatur oleh Quran. Jadi ayatnya yang akan kita baca ayat 28 surat At-Taubah. Jadi tak bolehnya orang-orang muslim itu masuk ke kota Mekah itu berdasarkan ayat Al-Quran, bukan suka-sukanya pemerintah Arab Saudi. Lalu kenapa juga di Madinah tidak boleh? Itu karena perintah Nabi. Jadi Madinah itu juga mestinya steril dari non-muslim, khususnya kawasan Masjid Nabawi steril dari orang-orang non-muslim. Itu karena perintah Nabi. Jadi Mekah dan Madinah itu dua tanah Arab itu dalam Islam itu steril dari non-muslim. Nah, kita baca ayatnya ayat 27 surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Di bahasa Al-Quran, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Kita berhenti di kata sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Pertama, orang musyrik yang mana yang dimaksud? Sebagian besar ulama ahli tafsir menyebut yang dimaksud orang musyrik ini adalah orang musyrik Mekah, orang musyrik Mekah waktu itu, dan orang-orang sekitaran Jazirah Arab ini. Karena pada umumnya nanti yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah itu adalah orang-orang musyrik ketika Islam belum menguasai sepenuhnya kota Mekah. Mereka masih melaksanakan haji dan umrah. Nah, sejak tahun ini, sejak ayat ini turun di awal tahun ke-9 Hijrah, Quran menyebut innamal musyriku dan najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud di sini adalah orang musyrik Mekah. Sebagian ulama tafsir begitu. Walaupun ada sebagian kecil ulama tafsir menyatakan, mohon maaf, agak mungkin kita tidak nyaman kalau ini disampaikan keluar. Sebagian ahli tafsir menyebut semua orang musyrik. Ini artinya bahwa seluruh dunia itu dalam pandangan Quran begitu. Tapi sebagian ahli tafsir, sebagian besar ahli tafsir, karena konteks ayatnya ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah waktu itu, orang-orang musyrik Mekah itu dianggap najis. Nah, sekarang persoalan najis ini najis yang mana? Apakah najis ini dalam artian najis kotor yang zahir itu, atau najis secara maknawi, batin? Secara batini mereka najis. Sekali lagi, ini juga timbul perbedaan pendapat ulama tafsir. Tapi mayoritas ulama tafsir menyebut, memahami bahwa yang dimaksud najis ini adalah najis secara akidah. Berarti kalau ini pemahamannya, secara zahir fisiknya tidak dihukumi najis. Jadi kalau begitu, kalau tafsir ini yang kita terima, artinya kalau kita ya bermuamalah dengan yang non-muslim, itu tidak berarti bahwa tubuh mereka najis, salaman sama mereka boleh, karena tidak najis. Karena yang dimaknai najis dalam ayat ini najis secara akidah, kotor secara akidah.
saya buka, ada sebagian ulama fikih yang memahami juga najis secara zahir, artinya tubuh mereka dipandang najis sebelum masuk Islam. Tapi kalau tafsir ini dibawa agak luas, apalagi misalnya ada orang yang memahami kelompok dia saja yang muslim di luar dia adalah najis, maka akibatnya kalau dia masuk ke dalam kelompok mereka, maka bisa dibersihkan ke tempat itu karena dianggap najis. Seperti itu. Tapi itu tidak dipahami oleh mayoritas ulama tafsir. Ulama tafsir itu memahami kata najis di sini adalah najis secara akidah. Jadi itu berdasarkan Quran, orang-orang musyrik itu adalah najis secara akidah. Secara zahir, tubuh mereka itu tidak najis. Oleh sebab itu, karena mereka najis secara akidah, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Oleh sebab itu kata Quran, maka mereka tidak boleh mendekati. Tolong bahasa Al-Qur'annya, tak boleh mendekati. Mendekati aja tak boleh. Apalagi masuk. Mendekati saja tak boleh. Kalau bahasa Qurannya, tak boleh mendekati Masjidil Haram pada amihim hadza, setelah tahun mereka ini, setelah tahun ke-8, berarti tahun ke-9 itu sudah tak boleh lagi. Nah ini juga menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama tafsir dan ulama fikih. Sebagian kita buka maksudnya. Tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah memang ayat ini melarang orang non-muslim masuk ke Masjidil Haram saja, atau seluruh masjid yang ada di dunia Islam? Nah ini kemudian menjadi pembahasan panjang. Tapi saya sampaikan beberapa pendapat ulama fikih. Di dalam mazhab Syafi'i, Malik dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal, mereka itu tidak dibenarkan memasuki masjid haram, ya, tetapi kemudian masjid yang lain pun dikiaskan kepada Masjidil Haram. Artinya, dimohon maaf, Masjid Al-Huda, walaupun bukan Masjidil Haram, kalau pendapat ini kita terima seperti mazhab Syafi'i, Malik dan Ahmad, artinya non-muslim pun dilarang untuk masuk ke dalam Masjid Al-Huda ini dan masjid-masjid lain yang di dunia Islam. Seperti itu pemahamannya. Dan itu diatur oleh 3 mazhab besar. Ada sebagian mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah. Kata mazhab Abu Hanifah, bukan dilarang masuk Masjidil Haram, tidak juga dilarang masuk ke masjid yang bukan Masjidil Haram, masjid dimanapun, masjid muslim di seluruh dunia ini. Tapi menurut pemahaman mazhab ini, yang dilarang itu adalah melaksanakan haji dan umrah. Orang musyrik itu tak boleh lagi melaksanakan haji dan umrah. Kenapa jadi mazhab Hanafi memahami itu? Karena di ujung ayat itu ada kata-kata ba'da amihim hadza. Setelah tahun ini, bukankah ayat ini kata mazhab Hanafi tujuannya melarang mereka haji dan umrah setelah tahun ke-8. Jadi bahasanya adalah tak boleh lagi melaksanakan haji dan umrah setelah tahun ke-8 ini. Jadi tahun ke-9, tahun depan, orang musyrik tak boleh lagi melaksanakan haji dan umrah. Kalau cerita mereka masuk ke Masjidil Haram atau masjid yang lain, memang kalau mendapatkan izin boleh, itu bahasa. Kalau diizinkan oleh pengurus, penguasa, itu dibolehkan. Tapi tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan masjid-masjid muslim yang lain. Itu dianut oleh mazhab Hanafi. Makanya mungkin karena mazhab Hanafi itu
dianut oleh masyarakat, mayoritas masyarakat di Turki. Maka ketika saya menyaksikan masjid hari ini, Masjid Hagia Sophia yang dulu awalnya gereja, kemudian dijadikan museum, sekarang dibuka lagi jadi masjid, itu tetap saja dikunjungi oleh, karena menjadi kawasan wisata juga. Jadi yang masuk ke situ non muslim. Jadi di bagian belakang dari Masjid Hagia Sophia itu ada batas tertentu yang pengunjung non muslim itu masih boleh. Saya bahkan Masjid Istiqlal itu beberapa waktu non muslim masih ada yang berkunjung di situ. Nah, mungkin cara pandangnya pemahaman dari mazhab Hanafi itu kali yang dipakai seperti ini. Nah, itulah perdebatan para ulama fikih berkaitan dengan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Tapi secara umum hari ini yang dipakai oleh pemerintah Arab Saudi itu sekali lagi Mekah khususnya Masjidil Haram Mekah itu steril dari non muslim. Kita kalau melaksanakan haji dan umrah itu ada batas di mana, ada patok yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, batas di mana non muslim itu tidak dibenarkan masuk ke kawasan tanah haram itu. Nah, demikian juga Madinah seperti itu juga. Nah, itu yang dipakai hari ini oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu kemudian, nah ketika ayat ini turun, orang-orang Muslim sekarang Masjidil Haram itu sudah mulai dikelola oleh orang Muslim karena sudah dibebaskan. Lalu dengan turunnya ayat ini, katanya orang Muslim nggak boleh lagi melaksanakan haji dan umrah, nggak boleh dekat-dekat lagi ke kawasan Masjidil Haram. Sebagian orang Muslim heboh juga. Heboh itu gimana? Kita tahu lah, salah satu yang memutar roda ekonomi kalau yang haji dan umrah itu, roda ekonomi itu kan para pendatang yang haji dan umrah. Nah, jadi mereka berpikir, kalau ayat ini melarang orang-orang musyrik itu datang, siapa yang bawa barang dagangan kami ke sini? Siapa yang bawa barang kebutuhan kami dari luar untuk masuk ke Mekah? Mekah itu gak punya apa-apa. Kalau bukan karena hasil dari dagang orang luar masuk ke Mekah, Mekah gak punya apa-apa. Jadi waktu ayat ini turun, ini gempar juga orang muslim itu. Jangan-jangan ekonomi kami mati total. Kira-kira bahasa seperti ini. Jadi ada yang cemas dengan larangan ayat ini. Nah, tahun depan, udahlah perdagangan kita mungkin habis lah itu. Gak ada lagi yang bisa kita perdagangkan. Orang musyrik gak ada lagi yang datang. Gak ada lagi yang bakal umrah, gak ada yang bakal haji, gak ada yang bawa barang dagangan. Kecemasan itu ada. Maka mengatasi kecemasan itu, ayat lanjutan ayat itu menjawab. Apa kata Allah? Wa in khiftum ailatan. Wahai orang Islam yang hatinya cemas karena perdagangannya bakal lumpuh, ekonominya bakal lumpuh gara-gara non muslim gak boleh masuk ke situ. Jika kamu takut akan jadi orang miskin, ekonomi bakal lumpuh, ini janji Allah. Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dengan memberikan sebahagian dari kurnianya. Dan ayat ini kemudian terbukti setelah perang Hunain itu ribuan orang-orang sekitar Mekah itu, orang-orang Arab itu masuk berduyun-duyun ke dalam Islam. Justru mereka lah pada tahun haji yang ke-9 itu ribuan orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi perdagangan malah lebih ramai. Jadi itu jawaban Al-Quran. Ini janji Allah. Mulanya manusia cemas, ekonomi kami sudah nggak berputar lagi gitu. Tapi Allah menetapkan janjinya, wa in khiftum ailatan. Jika kalian takut akan jatuh miskin, ekonomi bakal hancur gara-gara mentaati hukum Allah ini. Nah, ini Allah janjikan. Fasawfa yughnikumullah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian.
dengan menganugerahkan min fadlihi, sebahagian dari dunia Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Nah, apalagi hari ini kita tahu lah, hari ini Bapak Ibu yang menunaikan haji dan umrah, kota Makkah itu, ya pokoknya tahun itu 24 jam ekonomi terus bergerak, nggak ada matinya. Pokoknya mau tengah malam pun ekonomi terus bergulir, perdagangan terus bergerak. Nah itu, dan itu masih bagian dari janji Allah dalam ayat ini. Jadi puluhan juta dari setiap tahun haji dan umrah itu umat Islam dari seluruh dunia datang. Walaupun nggak ada misalnya, walaupun non Muslim nggak ada di situ misalnya, tapi ekonomi di situ masih sangat bergerak. Itu dia. Ini janji Allah yang Allah ucapkan dalam ayat ini. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui tentang keadaan hambanya, keadaan makhluknya, dan lagi Allah maha bijaksana. Kenapa Allah jadi menetapkan hukum ini? Jadi Allah maha tahu kenapa hukum ini harus diberlakukan. Nah, apa pelajarannya? Sekali lagi, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita, pertama, mentaati ketetapan Allah itu adalah satu kemutlaqan. Jadi nggak usah hitung untuk rugi. Jadi menjalankan ajaran agama Allah itu tidak didasarkan pada hitung-hitungan untuk rugi. Karena kita tidak sedang berdagang dengan Allah. Tapi Allah akan memberikan kurnianya jika kita mentaati ketentuan Allah. Dan yang kedua, ayat itu sedang memberikan gambaran apapun yang terjadi di alam semesta ini itu adalah berdasarkan ketetapan dan kendali dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang tidak diketahui dan tidak ada yang tidak didasarkan pada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh ayat yang kita sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya ke ayat 29. Ini mungkin karena waktu kita sangat mepet, karena beberapa menit lagi. Tapi saya berikan gambaran. Ayat ke-29 ini adalah perintah Allah untuk mempersiapkan orang Islam. Karena setelah perang Hunain itu terjadi, akan ada perang yang lebih besar dari perang Hunain, dan ini perang tersulit dalam Islam. Karena tempatnya jauh, bukan lagi di Mekah, bukan lagi di Madinah, tapi di Tabuk. Tabuk itu sekitar 200 kilo dari Madinah. Jauh, sudah lebih dekat ke Palestina. Tabuk itu. Ini dan lawan pun bukan orang Muslim Mekah, tapi orang Romawi, tentara Romawi. Ini perang melawan tentara Romawi di Tabuk. Jadi setelah kekalahan orang musyrik Mekah dan kekalahan kaum Hawazin, Islam mulai terdengar besar di kawasan Jazirah Arab, dan ini menimbulkan kekhawatiran penguasa Romawi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya sebut Romawi? Kita tuh kalau bayangkan Romawi mungkin di Eropa. Romawi yang dimaksud di sini adalah Romawi bagian timur. Kenapa jadi sampai ke timur? Karena waktu itu kekuasaan Romawi, kerajaan Romawi itu, wilayah jajahannya sampai ke kawasan timur tengah. Jadi kawasan Syria hari ini itu masuk ke dalam daerah jajahan Romawi waktu itu di zaman Nabi. Bahkan di zaman Nabi Isa itu sudah menjadi jajahan Romawi. Mesir jajahan Romawi, Palestina jajahan Romawi. Nah, Islam baru muncul nama besarnya setelah tahun ke-8 Hijrah. Maka dengan mulai besarnya Islam itu, ini sudah menjadi harus diperhitungkan oleh orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi di timur. Nah, maka kemudian orang-orang Romawi itu juga sudah mulai menyiapkan pasukan
Pada tahun 8 Hijrah itu mereka mulai menyiapkan pasukan. Dan kemudian Nabi mendapatkan informasi, karena sebagian orang-orang Islam itu ada yang masih menjadi pedagang, dagang ke Syria. Mereka menyaksikan ada persiapan besar oleh tentara Romawi di Syria untuk menyerang umat Islam. Dan informasi itu sampai ke Nabi. Maka dengan sampainya informasi itu, Nabi mau tidak mau menyiapkan umat Islam, mengkonsolidasi orang Islam untuk bersiap-siap menghadapi orang-orang Romawi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, cuma sayangnya kondisi waktu itu sangat tidak menguntungkan. Pertama, kondisinya adalah zamannya itu zaman musim panas. Jadi ini melelahkan. Berangkat dari Madinah, jalan hampir 200 kilo menuju Tabuk itu luar biasa perjuangannya di musim panas. Dan yang kedua, musim panas yang lama itu menimbulkan paceklik. Jadi kehidupan sulit waktu itu. Madinah sedang mengalami kesulitan kehidupan. Dan yang ketiga, itu pohon penghasil buah, khususnya kurma, belum lagi berbuah, baru mulai petiknya, baru mulai berkembang. Biasanya kurma itu dari mulai keluar bunga itu sampai bisa dipanen itu biasanya sekitar 4 bulan. Dan kurma itu agak unik, seperti di setel, dia kira-kira mulai muncul bunga itu 4 bulan sebelum Ramadan. Nanti pas bulan Ramadan itu rata-rata itu kebanyakan kurma yang ada di Timur Tengah itu musimnya panen. Itu kayak invasi. Nah, sementara persiapan ini sudah dilakukan oleh Nabi, tapi kemudian kondisinya sangat tidak menguntungkan. Nah, ini payah sekali Nabi mengkonsolidasi umat Islam. Jadi banyak alasan yang dipakai, apalagi orang-orang munafik yang jauh lah, yang panas lah, yang dana tak ada lah, macam-macam alasan. Jadi Nabi sedang dalam posisi sangat sulit untuk mengkonsolidasi, apalagi lawan yang dihadapi sekali ini bukanlah lawan sembarangan. Ini sebuah kerajaan besar. Lawannya Romawi itu dalam dunia Islam adalah tentara Persia dulu, karena dua kerajaan besar yang bertanding. Hari ini untuk kali pertama umat Islam berhadapan dengan lawan dari sebuah kerajaan besar, sebuah tentara yang super besar, super kuat. Nah, jadi ujian yang luar biasa ya, perang tahun ini. Nah, inilah yang akan kita baca di ayat ke-29 surat Taubah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita belum bisa membaca ayat ini. Insya Allah minggu depan akan kita sampaikan. Tapi pengakuannya sudah kita berikan. Ini persiapan untuk perang tahun. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'i 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'i 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.